Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya, di mana kalian diminta untuk berpartisipasi dalam pertemuan kali ini, dan diminta untuk kalian ada keterbukaan dari kalian ya, terus ada kesukarelaan dari kalian, terus ada kerahasiaan dari kalian. Jadi nanti setelah bimbingan kelompok ini jangan sampai nanti di luar kalian tadi masa kita bimbingan kelompok si ini seperti ini, jangan ya. Cukup di antara kita saja yang tahu. Oke? Di antara kita saja yang tahu, tidak boleh orang lain tahu. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Coba dimulai dari yang sebelah sini. Ya. Mari kita awal Oke, setelah berdoa kita perkenalan dahulu ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Perkenalkan diri kamu dan asal tempat tinggal kamu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana, asal dari Pabuaran Kidul. Oke, dipanggil Nurhasana atau Siti. Siapa aku panggilnya? Oke, Alia. Lalu selanjutnya dipanggil Ilham. Oke, yang terakhir dipanggil Ini. Oke, kalian sudah berkenalan semua, dan tinggal saya perkenalkan. Nama saya Wanti, bisa dipanggil Mawar, atau kalian bisa panggil saya Mawar ya. Oke, sebelum mulai saya akan melatih fokus kalian terlebih dahulu ya. Apa kalian sudah fokus, sudah siap melakukan bimbingan kelompok kali ini atau belum? Oke, kalian lihat jari saya, kalian ucapkan yang ada di jari saya, jangan mengikuti ucapan saya, paham? Oke, kita mulai ya, latih fokus kalian. Oke, kita contoh dulu. Misal saya bilang 1, kalian lihat jari saya 1, kemudian 2, kalian lihat aktualnya 2 atau bukan ya. Tapi kalau misalnya saya bilang 5 tapi aktual saya 2, kalian bilang 2, paham? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 1, 5, 3, 1. Wah, belum fokus. Sudah fokus? Oke, ulang. Kita mulai. 1, 2, 3, 5, 2, 1, 1, 5, 6, 1. Oke, sudah fokus semua? Sudah. Oke, kita mulai ya. Di sini ada yang tahu gaya belajar itu apa? Oke. Bilabong sudah tahu gaya belajar itu apa? Oke, Siti sudah tahu. Alia sudah tahu? Belum tahu. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu gaya belajar. Di sini kita akan membahas apa itu gaya belajar, ya. Gaya belajar orang itu pastinya berbeda, betul? Iya, antara Indri, Bilabong, Alia, pastinya gaya belajarnya berbeda-beda. Di sini saya minta kalian ambil satu amplop dari kotak rahasia ini, dan saya minta kalian memperagakan apa yang ada di tulisan di dalam amplop
ini. Oke, siap? Siap. Silakan kalian ambil satu persatu. Nama, tanggal lahir, Amplopnya. alamat. Silakan ambil. Itu daerahnya aja. Daerahnya aja Bandung. Silakan ambil. Aja. Oke. Silakan kalian boleh buka. Wah, satu saja. Silakan kalian buka dan baca. Dan saya akan meminta kalian untuk memperagakan apa yang ada di dalam kertas itu. Contohnya seperti ini. Saya buka kertas ini satu. Kemudian di sini ada tulisan dengan nama Cahya suka gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu gaya belajar yang melihat atau memperhatikan sebuah tulisan atau gambar. Karena di sini dia akan lebih fokus katanya. Oke, akan saya praktekkan ya. Lihat. Gaya belajar visual. Jadi si Cahya ini suka gaya belajar yang notabene melihat, memahami, tidak ada suara, dia akan lebih fokus. Di antara kalian sudah mendapatkan masing-masing gaya belajar, tolong peragakan satu persatu, ya, paham? Oke, paham. Kita mulai dari Indri dulu. Silakan Indri mulai. Gaya belajar apa yang kamu dapatkan? Saya suka gaya belajar visual, soalnya lebih mudah dan mudah dilihat dan lebih fokus. Coba peragakan bagaimana contoh gaya belajar visual. Jadi kita fokus membaca. Aku tuh jadinya dapet. Betul. Terus Di sini ada, saya tidak suka gaya belajar auditor dan itu kan menjelaskan terlalu cepat mudah mengantuk. oke, tandanya siapa namanya? Tapi bawahnya Oke, si Keisha itu tidak suka gaya belajar auditor atau yang biasa disebut dengan gaya belajar yang banyak mendengarkan. Ya, Keisha itu berarti termasuk anak introvert ya. Sebab apa? Sebab dia tidak terlalu suka banyak suara. Jadi dia suka keheningan, dia suka membaca yang fokus. Oh, ya. Oke, kita lanjut ke Bilabong. Silakan. Ya, Haini. Oke, contohnya seperti apa? Oke, Haini itu suka gaya belajar yang banyak prakteknya. Soalnya lebih paham, lebih gampang dimengerti. Seperti langsung belajar komputer, seperti langsung berolahraga. Jadi dia itu suka gaya belajar yang banyak prakteknya. Jadi masing-masing per individu itu betul berbeda-beda karena ya masing-masing individu itu punya kesukaan masing-masing, karakter masing-masing begitu ya. Yuk lanjut ke Alia. Ini dari aku. Wah. Oke. saya suka gaya belajar auditor atau mendengarkan karena saya bisa lebih paham dan Oke, berarti kebalikan dari si Cahya. Kalau si Alia ini suka gaya belajar yang mendengarkan. Coba contohkan seperti apa? Ya, betul. Oke, betul. Ya kan? Betul. Tadi si Cahya suka gaya belajar yang visual. Lalu kemudian si Haini suka gaya belajar yang banyak gerakannya, banyak prakteknya.
Lalu si Alia suka gaya belajar yang auditor, yang mendengarkan, membaca mendengarkan. Oke, berarti gaya belajar itu ada. Di sini saya mau kalian menuliskan gaya belajar masing-masing dari kalian dan kalian tidak suka gaya belajar yang seperti apa. Bisa? Oke. Kita akan mulai kumpulkan kertas yang ada di dalam amplop itu. Nanti kalian akan memasukkan amplop tulisan kalian ke dalam amplop ini. Tulisannya bisa silakan dikumpulkan. Oke, kamu mau warna apa? Biru. Putih dan hijau. Silakan isi terlebih dahulu. Kalian suka nama? Iya, dikasih nama. Ya, terus udah rencana belum? Supaya diskusi itu gimana? Idenya gimana? Udah ada bayangan? Iya, apa ada? Jadi kalau nggak ada apa lagi orang selain pikir kan, makanya kan kalau itu nah apakah dengan bisnis itu jadi harus melanjut pendidikan atau harus ke bisnis? Kan ada dua nih, ada aspeknya. Jadi lebih ke kemana? Berarti di samping pengen bisnis, di samping juga pengen kerja juga. Udah terus Kalian jelaskan kalian suka gaya belajar yang seperti apa dan tidak suka gaya belajar yang seperti apa. Ya, boleh ditulis. Sama-sama nggak berjalan. Nah, kalau yang teman-teman kan, kalau teman-teman punya dua keinginan, itu kan akan mengatakan proses itu kita menggunakan hasil, kan? Nah, untuk ini cicip pengennya kuliah plus bisnis. Nah, kalau kuliah di jalan, menggunakan fokus, tentunya teman-teman. Jadi kalau kamu bisa dulu apakah bisnis, apakah kuliah dulu. Oke, kalau sudah silakan masukkan kembali tulisan kalian ke dalam amplop. Kalau menurut Bapak nih ya, iya. Menurut Bapak nih, Bapak kuliah dulu, tapi ambil ke bisnis. Oke, boleh kumpulkan. Saya akan baca amplop ini dan tolong kalian nanti bacakan sesuai nama kalian ya. Kita kocok dulu. Oke, kita ambil siapa dulu yang keluar. Tolong kalian nanti perhatikan teman yang membacakan tulisan ini dan setelahnya akan ada kuis yang berhadiah ya. Oke, makanya kalian perhatikan teman kalian suka gaya belajar yang seperti apa dan tidak suka gaya belajar yang seperti apa. Paham? Oke, di sini ada Bilabong. Silakan Bilabong membacakan supaya teman-teman silakan. Kopi minum. Makanya kopi minum apa dong? Sini nih. Oke. Kemudian Bilabong tidak suka gaya belajar yang seperti apa nih? Kalau buat belajar itu harus milih. Oke, sudah cukup paham teman-teman di sini. Oke, kita lanjut ke
amplop berikutnya. Ingat-ingat ya, Milabong, suka gaya belajar seperti apa dan tidak suka gaya belajar yang seperti apa. Ada yang diceritakan, ada yang diperlukan. Kita buka Alia, silakan Alia dibacakan. Untuk Saya suka gaya belajar yang lebih suka. teman saya Oke. Kadang-kadang suka belajar sama gaya belajar praktek. Jadi tergantung sama hati. Kalau lagi gabut, remaja, dewasa, tua, mati. Oh, berarti Alia ini labil ya? Tidak, Bu. Oke, masuk gaya belajarnya tergantung kebutuhan. Oke, bagaimana teman-teman sudah paham? Sudah dapat dimengerti? Oke, terima kasih Alia. Oh iya, masalahnya apa? Lupa. Tidak sukanya tuh kalau aja terus maksudnya kadang kita tuh lagi gitu ya, ini apaan sih kok Oke. Berarti Alia itu tidak suka gaya belajar yang banyak diskusinya. Oke. Karena oke begitu. Alia sukanya yang auditor dan visual. Kita lanjut yang terakhir. Tapi kan ketemu sama saya kan di SMA. Jadi Ini amplop punya Indri. Silakan Indri dibacakan. aku suka gaya belajar yang banyak belajarnya. Ya. Aku juga kadang suka belajar yang menenangkan, yang auditor itu tapi menenangkannya menenangkan dulu. Kalau itu menjawab aku juga nggak masuk. Tapi kalau itu menenangkan yang memang atau kayak tentang masalah apa gitu nggak masuk. Aku kurang suka gaya saya yang visual. Soalnya aku orangnya kalau fokus membaca aku nggak bisa fokus. Oke, berarti Indri itu tidak suka gaya belajar yang banyak melihat. Kenapa Indri pusing ya? Ini aku kurang fokus gitu loh Bu, jadinya kan langsung mendengar ya. Terus di sini tuh ada suara kalau aku suruh belajar di sekolah aku harus sendiri di ruangan yang itu jadi nggak bisa diganggu, jadi harus cuma ada aku yang bisa baca buku tulisan itu. Kalau belajar di kelas kan dia suka baca tapi sih ada dengar suara-suara itu aku nggak bisa fokus. Jadi kalau belajar di sekolah aku harus sendirian. Oke, sudah paham teman-teman di sini? Oke, kita akan mulai kuisnya ya. Saya akan kocok amplop ini. Siapa nama yang keluar? Misalnya, yang keluar namanya Nabila. Nabila tunjuk salah satu di antara mereka, suruh menyebutkan Nabila ini atau Bilabong ini suka gaya belajar yang seperti apa dan tidak suka gaya belajar yang seperti apa. Paham? Bilabong. Silakan tunjuk temannya. Siapa yang mau kamu tunjuk? Silakan. Bilabong ini suka gaya belajar yang seperti apa dan tidak suka gaya belajar yang seperti apa. Sukanya gaya belajar Betul? Oke. Betul. Indri, silakan tunjuk siapa Indri? Nabila. Oke, silakan. Indri itu lebih suka praktek tapi dia juga bisa saya sih mendengarkan. Dia kamu kan belajar ya, nah dia tuh maksudnya kalau belajar itu visual bisa Oke, betul Indri. Oke, hebat sekali ya kalian. Yang terakhir punya Alia. Silakan Alia, siapa tunjuk? Indri Bu.
Silakan, Indri. Alia itu dia suka belajar yang banyak prosesnya. Dia juga suka yang audiovisual, cuman dia tuh tergantung moodnya. Jadi dia bisa paham kalau emang situasinya lagi mendukung gitu. Dia kurang suka belajar visual ya. Kalau ini gimana? Oh, diskusi. Jadi dia tuh kurang paham kalau diskusi. Gitu. Soalnya kan materinya gitu-gitu doang, jadinya kayak kalau diskusi itu kayak emang materinya penting, cuman kadang penyampaiannya yang kurang dipahami oleh kita gitu, jadinya bosen. Oke, sekarang Betul, Alia. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Jawaban kalian semua betul. Dan saya akan bertanya satu persatu pada kalian terkait gaya belajar. Coba, apa yang kalian dapatkan dari bimbingan kelompok ini, Indri? Aku tahu aja, tahu kalau ternyata gaya belajar itu ada 3, Bu. Iya, Tahu gaya belajar itu apa dan kenapa harus gaya belajar, kita harus memahami gaya belajar gitu. Betul. Coba Bilabong, jelaskan apa yang kamu dapatkan dari bimbingan kelompok ini. Kalau udah, Kalau aku jadi harus bacakan. Saya apa? beda gitu sama gaya belajarnya. Iya. Iya. Kesannya kadang iya. Iya. Oke, dan terakhir Alia. Oke, makasih. Ada yang udah? Ada yang udah? Oh, Ci, gimana? Nah, betul sekali ya teman-teman. Gaya belajar seseorang itu pastinya berbeda-beda ya. Terus gaya belajar yang kita bahas tadi ada 3. Ada visual, ada auditori, dan kinestetik ya. Atau visual itu dengan cara kalian fokus dengan tulisan, dengan cara melihat, memperhatikan. Auditori itu dengan cara mendengarkan, kemudian kinestetik itu dengan cara belajar yang banyak gerakannya. Itu ya. Jadi kalian di sini sudah paham gaya belajar apa saja, dan masing-masing individu itu gaya belajarnya tidak akan sama. Oke. Coba kesannya apa pada bimbingan kelompok kali ini, Indri? Oke, terima kasih atas Oke, terima kasih Indri. Silakan Bilabong. Oke, terima kasih Bilabong. Coba Alia. Oke, semoga bimbingan kali ini bermanfaat. Terima kasih waktunya. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.